Tapi aku mengumpulkan keberanian dan bergerak. Ketika aku ada di depannya, aku memasang senyum di wajahku dan berkata halus, "Hai Joseph." Kerumunan melihatku dan juga Joseph, dan aku mulai dengan cepat mundur, mendengar tawa di belakangku. Aku tidak peduli karena aku siap untuk reaksi seperti ini. Ketika aku meninggalkan sekolah, seseorang menyentuh bahuku. Aku berbalik dan melihat Joseph. Ya, itu dia. Aku mulai membuka mulutku, tapi aku mengumpulkan diriku. Dia bertanya padaku dengan serius kenapa aku berkata hai, dan aku mengatakan padanya tentang eksperimenku. Dan hanya seperti itu, kita berjalan bersama, tertawa, dan pergi ke toko obat. Joseph menawarkan tumpangan ke tempat kerja tetanggaku untuk mengantarkan obatnya, dan lalu ke mall untuk akhirnya membeli jaket hangat. Hari yang menyenangkan, itu berakhir dengan Joseph mengantarku pulang dan berkata dia akan menunggu di taman di pagi hari untuk berjalan ke sekolah bersama. Keesokan paginya aku bersiap-siap dengan cepat, karena aku tidak ingin melewatkan semenit dengan Joseph. Dia tidak ada di sana. Tapi itu masih terlalu pagi. Lalu 10 menit berlalu, 15, 20, setengah jam, 40 menit. Aku seharusnya ada di kelas, tapi aku masih menunggu. Aku masih di sana ketika sekolah dimulai. Itu pertama kalinya aku bolos sekolah. Aku berjalan mengelilingi taman, berpikir dan tidak habis pikir. Kenapa dia tidak datang ketika dia berjanji? Aku merasa buruk. Apa yang aku harapkan? Joseph populer, sangat ramah dan tampan. Kenapa dia akan membutuhkan orang sepertiku? Keesokan harinya itu bukan Kelly yang tersenyum dan senang, tapi bayangan muram yang tidak mau berbicara pada siapapun lagi. Terutama aku membenci pikiran untuk melihat Joseph, tapi aku tidak melihatnya. Atau keesokan harinya, aku pikir dia jelas menghindariku. Keesokan harinya, seorang anak laki-laki dari kelasnya masuk ke kelas kami, dan dengan kencang bertanya akan Kelly. Aku berkata itu adalah aku, dan dia memberiku sebuah catatan. Itu dari Joseph. Itu berkata bahwa di hari kita berjanji untuk bertemu, dia ditabrak mobil dan ada di rumah sakit. Aku langsung lari menuju rumah sakit setelah sekolah. Aku takut karena itu pertama kalinya aku menyadari betapa mudahnya kamu bisa kehilangan orang yang kamu pedulikan. Suatu hari dia di sana dan keesokannya dia hilang. Aku sangat emosional. Aku menangis di samping ranjang rumah sakitnya, sementara dia menepuk punggungku. Di rumah aku berkata pada orang tuaku dan ibu menawarkan untuk memasak sesuatu yang enak untuknya. Kita membuat makanan bersama dan Joseph menyukainya. Aku mengunjunginya setiap hari ketika dia tinggal di rumah sakit dan kita menjadi dekat. Kita tertawa, bercerita, menonton film di iPad. Setelah dia keluar, kita tetap bertemu dengan satu sama lain. Kita berjalan dan pergi ke bioskop dan bahkan mengunjungi tetanggaku. Dia adalah seorang pria tua dan rindu akan teman dan butuh beberapa pertolongan. Itu selalu inisiatif dari Joseph dan aku berharap dia mengajakku keluar dan aku menjadi pacarnya segera. Aku terkadang menyadari caranya melihatku ketika aku dekat. Aku menunggu saat menjadi milikku, tapi hal lain terjadi. Aku sedang berjalan dan melihat Joseph di jendela kafe dengan seorang gadis cantik. Mereka tidak melihatku, tapi aku hancur. Itu jelas sekarang. Dia hanya menganggapku sebagai seorang teman dan mengencani orang lain. Terluka, kecewa, putus asa, aku lari ke rumah tidak menyadari apapun. Aku merasa bahwa semua harapanku, rencana dan mimpiku hancur. Aku termakan dari dalam dengan kecemburuan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan paginya aku memberitahu ibu, aku tidak enak badan dan memintanya untuk membiarkanku tinggal di rumah. Aku tidak bisa melihat Joseph dan malam itu dia datang ke rumahku. Aku tidak mau mendengarkan memintanya untuk pergi, tapi dia memaksa. Dia ingin mengatakan sesuatu yang penting, jadi aku membiarkannya. Ternyata aku melihat adegan putus. Dia memiliki hubungan yang ingin dia akhiri sejak lama. Dia menyukaiku sejak kejadian hai itu. Dia menyukai keberanianku, tapi dia tidak bisa memberitahuku karena dia masih pergi dengan orang lain. Sementara aku mencerna semua itu, dia mendekat dan menciumku di bibir. Aku kehabisan kata dan tidak mengatakan apapun. Lalu dia menciumku lagi. Haruskah aku menceritakan malam terbaik di hidupku? Dan aku akhirnya mendengar kata, jadilah pacarku. Sekarang kita menghabiskan banyak waktu bersama dan bahkan memutuskan untuk berkuliah di tempat sama, jadi kita bisa tetap bersama. Siapa yang mengira bahwa eksperimen simpel dengan berkata hai ke orang lain bisa berujung seperti ini? Aku dulu tidak bisa mendapatkan ukuran sepatu yang tepat di toko atau sebuah jaket hangat dan lihat aku sekarang. Sekarang aku mengencani seseorang yang sudah lama kusukai dan kita bisa membicarakan apapun.
Dan aku bisa menyapa semua orang. Oh iya, Joseph melakukan tantangan yang sama besok. Aku penasaran bagaimana dengannya. Kamu tahu, aku hanya terus berpikir bagaimana pentingnya untuk menantang dirimu dan bekerja dengan masalahmu yang menghambatmu dari komunikasi sukses dengan dunia, dan membawa kebahagiaan dan kehangatan dan cinta. Joseph akan berkata hai pada semua orang besok, dan akan ada lebih banyak senyuman di dunia. Bagaimana jika kita bisa melakukannya? Pernahkah kamu berusaha untuk berubah untuk membuat hidupmu lebih baik? Bagikan di komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya, jadi kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Like dan share sangatlah keren. Semoga harimu menyenangkan.